Oke teman-teman, nah mungkin kalian beberapa masih bingung dalam pengaplikasian soal momen gaya pada soal ini, soal aplikasi dalam orang naik tangga. Nah di soal ini adalah yang ditanya bagaimana nilai koefisien gesek tangga dan lantai ketika orang itu bisa naik sebesar 3 meter. Oke. Nah sebenarnya di sini adalah aplikasi dari kesetimbangan rotasi dan kesetimbangan translasi. Jadi nanti kita akan mengaplikasikannya karena pada tangga ini sebelum dia tergelincir otomatis dia masih dalam keadaan setimbang. Jadi pada dindingnya licin tidak terdapat gaya gesek. Nah yang pertama kita harus menguraikan gayanya terlebih dahulu ya tentunya. Nah nanti pada saat benda kontak dengan suatu permukaan dia akan memiliki gaya normal dan arah gaya gesek dia itu akan berlawanan dengan arah pergerakan. Nah, jadi saat tangga jatuh arah gaya geseknya yang bagian lantai itu adalah ke arah kiri karena dia akan jatuh tangga bergeser ke arah kanan sehingga gaya geseknya ke arah kiri. Lalu pada titik kontaknya ada gaya normalnya. Kalau kita beri nama titik A dan B, maka di sini adalah gaya normal B dan di atas adalah gaya normal A yang dia tegak lurus dengan permukaan dinding. Oke, selanjutnya ada gaya berat dari orang itu sendiri atau di sini saya beri nama WO dan juga ada gaya berat dari tangga yang letaknya setengah dari panjang tangga atau saya beri nama WT. Oke. Kunci dari menyelesaikan soal ini adalah kita harus menguraikan gayanya. Ingat lagi, sigma to sama dengan 0 dan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy-nya sama dengan 0. Karena sesaat sebelum tangga tergelincir, otomatis dia masih dalam kesetimbangan benda tegar. Oke, kalau kalian sudah diajarkan bagian momen gaya, dia itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dengan suatu poros seperti itu ya. Jadi harus tegak lurus dengan bidangnya. Nah, nanti tentu akan kita lihat bagaimana aplikasinya pada tangga. Padahal di tangga ini bidangnya adalah tangga yang dia itu miring ya teman-teman. Otomatis nanti kita akan menggunakan trigonometri di sini. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dulu untuk bagian mencari kesetimbangan translasi. Ingat ya teman-teman. Jadi tegak lurus, harus tegak lurus. Oke. Dan biasanya yang searah jarum jam itu bernilai positif untuk torsinya, dan yang berlawanan jarum jam atau membuat bidang itu bergerak berlawanan jarum jam, dia akan bernilai negatif, begitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Sigma fx sama dengan 0. Kita cari bagaimana gaya yang bekerja pada sumbu X. Ternyata ada gaya normal A dan gaya gesek ya teman-teman. Nah, ingat yang di kuadran 1 dan 2 atau arah ke kanan dia akan bernilai positif, dan yang ada di kuadran 3 atau 4 dia akan bernilai negatif gitu ya. Ingat lagi, gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal dari bidang atau sudut kontaknya atau tempat kontaknya. Nah, di sini yang mempunyai gaya normal di titik B maka dikalikan dengan gaya normal B. Maka nilai dari gaya normal A adalah mu K dikalikan NB. Nah, koefisien geseknya adalah gaya normal A dibagi gaya normal B. Nah, lanjut sekarang kita ke bagian kesetimbangan pada gaya di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ada gaya normal B, ada gaya tangga, ada gaya berat tangga, ada gaya berat orang. Maka kita ingat-ingat lagi, kalau dia itu ke arah atas atau ke arah kuadran 1 dan kuadran 2, nilainya akan bernilai positif. Dan kalau dia itu ke bawah atau ke arah kuadran 3 atau 4, nilainya akan bernilai negatif. Maka sigma fy-nya adalah gaya normal B dikurangi
gaya berat tangga dikurangi gaya berat orang diberi sama LWO ya, sama dengan 0. Sehingga besarnya NB adalah WT ditambah dengan gaya berat orang atau 300 ditambah 7000 Newton. Berarti 1000 Newton. Oke, nah sekarang bagian kita meninjau pada tangganya. Nah, permukaannya dia itu miring. Ini saya pindahkan terlebih dahulu bagaimana gambar gaya-gayanya pada titik A, titik B, dan pada setiap bagian di tangga. Nah, kalau kita lihat di sini jarak antara tangga ke dinding adalah 3 meter, lalu tingginya adalah 4 meter. Nah, karena berarti akan ada sudut di situ, kita bisa tentukan nilai cosnya. Nah, ini pakai triple Pythagoras ya, pasti 3, 4, sisi miringnya 5, jadi panjang tangannya adalah 5 meter. Nah, cos theta berarti adalah 3/5. Lalu sin theta adalah 4/5, atau bisa kita simpulkan sudutnya adalah 53 derajat. Oke, tapi kalau kalian nggak tahu sudutnya, it's okay. Oke, saya pindahkan gaya normal A, berarti nanti akan ada gaya normal A di sumbu Y yang dia itu tegak lurus dengan bidang AB. Lalu gaya berat tangga, gaya berat orang, gaya normalnya, lalu jarak dari orang ke titik B itu adalah 3 meter karena dia hanya bisa naik sejauh 3 meter. Tak ada keterangannya di soal. Oke. Nah, di titik B itu juga ada NB di sumbu Y atau yang tegak lurus dengan permukaan bidang si tangga. Gitu ya. Oke. Nah, di sini tipsnya adalah kita menggunakan bagian untuk porosnya adalah titik yang memiliki banyak gaya. Karena apa? Kalau kita menggunakan titik tersebut sebagai poros, nanti torsinya atau jarak lengan gayanya adalah 0. Maka nanti akan lebih mudah dalam kita menganalisis bagaimana penyelesaian dari soal ini. Kita juga uraikan gaya berat tangga yang tegak lurus dan gaya berat orang yang tegak lurus atau diberi nama WTY dan WOY. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita gunakan poros pada titik yang memiliki banyak gaya. Dengan kata lain, kita gunakan poros B. Jadi sigma to pada titik B adalah 0. Kita lanjutkan. Berarti di sini ada, nah kita ingat-ingat lagi, gaya torsi itu adalah jarak dari gaya ke lengan gaya atau jarak dari gaya ke porosnya. Berarti ini ya, plus searah, negatif berlawanan. N dari titik A ke titik Y, dia adalah bernilai NAY dikalikan dengan jarak A ke titik Y. Lalu ada juga nanti gaya berat tangga, jarak dari WTY atau gaya berat tangga di titik Y atau WY cos theta dikalikan dengan jarak dari T atau berat tangga ke titik B atau yang di sini saya beri nama RTB dikurangi dengan WOY dikalikan dengan jarak dari RO ke titik B atau seberapa jauh orang itu bisa naik, yaitu sejauh 3 meter.
Kita ganti karena di situ sudut, maka NaY adalah NA sin theta dikalikan jaraknya adalah panjang tangga 5 meter dikurangi WTY-nya adalah WT cos theta dikalikan setengah dari panjang tangga. Oke, atau nanti 2,5 gitu ya. Lalu sekarang WOY adalah WO cos theta dikalikan dengan 3 meter. Sekarang tinggal kita masukkan aja. Sin theta kita tadi sudah cari, 4/5 dikali 5 dikurangi WT-nya adalah 300 Newton dikali 3/5 dikali setengah dari 52 dikurangi dengan 700 dikali 3/5 dikali dengan 3 dengan 0. Oke, kita tinggal coret di sini. Berarti 4Na sama dengan 900/2 ditambah 700 kali 9 dibagi 5. Nah, ini sebentar ya teman-teman, ini saya hitung terlebih dahulu. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Berarti 4Na sama dengan 450 ditambah dengan 700 kali 9 dibagi 5. Atau 1260. Na-nya adalah 1710 dibagi 4 atau sebesar 427,5. Oke, kita sudah menemukan gaya normal A-nya sebesar 427,5 Newton. Nah, sekarang karena dalam pertanyaan itu adalah ditanya koefisien gesek antara tangga dengan lantai, kita gunakan tadi yang sudah kita temukan di atas, gitu ya. Jadi ini yang sudah kita temukan, ternyata koefisien gesekannya adalah gaya normal A dibagi dengan gaya normal B. Yang nilainya adalah 427,5 dibagi dengan 1000. Atau dia sama dengan 0,427,5. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang sedang mempersiapkan ujian. Jangan lupa subscribe. See you. God bless you.